Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Harful hamzah. Ati teko sapa ingsun. Babal jannati ing pintu surga. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Fastaftihu nuli jaluk buka sapa ingsun. Fayaqulu nuli berkata sapa al khazinu malaikat penjaga. Man iku sopo anta utawi sira. Faqulu nuli ngejawab sopo ingsun, ana utawi ingsun iku Muhammadun Muhammad. Fayaqulu nuli berkata sopo khazin, bika sebab panjenengan, ya anak dalam jangan pada ribut, bika sebab panjenengan, kenapa harus masonip yang ke situ? Kan bisa Bahrul, bisa siapa yang udah di itu. Kalau ada perintah, kalau ada suruh, kalau bisa yang paling mengerti adalah yang paling jauh. Jangan orang sini kemudian ke sana, yang paling belakang yang ngasih tahu. Adab namanya begitu tuh. Masa nggak ada yang ngerti yang belakang? Bika sebab siro umirtu dan perintahake sopo ingsun Allah aftaha ingin to orang buka sopo ingsun di ahadin marang wong sewiji qoblaka ing dalam sadurunge siro. Kata Nabi, saya mendatangi pintu surga. Kemudian saya minta agar pintu surga tersebut dibuka. Lalu sang penjaga pintu itu bertanya, kamu siapa? Lalu saya menjawab, saya Muhammad. Nah, setelah tahu jawaban saya Muhammad, akhirnya malaikat penjaga, malaikat Ridwan, itu berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Sebab engkaulah aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau masuk. Artinya, manusia yang pertama kali akan masuk surga terlebih dahulu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Ati babal jannah fastaftih. Meskipun Nabi Adam adalah nabi yang pertama, Nabi Isa nabi sebelum Rasulullah, tapi yang paling masuk surga terlebih dahulu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kitanya yang agak daleman kenal sama Nabi, jangan pada cuek. Umatnya Nabi juga gak kenal Nabi gitu. Jangan asik sama hidupnya sendiri ya. Makin cinta sama Nabi, makin kelak itu di pada mahsyar bersama Rasulullah.
Makin cuek dan makin kita ngurusin diri sendiri di dunia, dikhawatirkan tidak dianggap umatnya Nabi. Justru orang-orang seumuran kita ini harusnya menggali informasi tentang Rasulullah itu siapa. Udah ngorek-ngorek gitu buku-buku di Gramedia, di Atamimi. Nggak usah kitab-kitab, buku-buku yang ada tulisan suri tauladan Muhammad atau keluarga Rasulullah atau sirah nabawiyah atau cita-cita kisah hidupnya gitu. Jadi di pesantren ini sambil latihan baca kitab, sambil belajar nahwu sorob, ya sambil baca-baca buku-buku tentang Nabi. Jangan dibuang waktunya buat nganggur. Penting banget begitu kenal Nabi itu. Kadang-kadang kita bisa nangis gara-gara ngebaca. Kadang-kadang kita bisa senyum, kadang-kadang karena ngebaca. Kadang-kadang bisa bahagia gara-gara ngebaca. Men kitanya yang mungkin kurang bekah, cuek, pengen kenal, pengen enggak, bodo amat. Yang penting saya hidup. Sehingga kalau kenal sama Nabi itu anak-anak, akhirnya kita bisa baca kitab kuning itu ada tujuan. Lalu kita kenal Nabi, akhirnya hafal Quran kita juga ada tujuan. Waktu ditanya gugup, kamu bisa kitab kuning tujuannya mau apa? Hatam Ibriti, Hatam Alfiyah. Kalau orang nggak punya target, nggak ada keinginan untuk kenal sama Nabi, ya diem. Jadi mengerjakan aktivitas di pesantren nih, ngaji, ya takror, ya deres, ya sholat, karena keterpaksaan aturan. Tapi orang yang kenal Rasulullah nggak begitu. Bahkan kadang-kadang aturannya 5, dia ngerjainnya 10. Kenapa kamu pengen hafal Quran? Kenapa kamu pengen, ya saya pengen dekat sama Nabi. Kok bisa begitu? Iyalah orang. Rasulullah yang menjamin semuanya. Tujuannya biar apa? Tujuannya apa? Kenapa bisa mau hatam alfiyah ya? Hatam alfiyah. Setelah alfiyah hatam bisa baca kitab kuning. Setelah baca kitab kuning ngerti fikih. Setelah ngerti fikih ngerti tauhid. Kenal Allah. Setelah kenal tauhid kenal sirah. Setelah ngerti sirah kenal Rasulullah. Kenal istri-istrinya Nabi. Kenal saudara-saudaranya Nabi. Itu tujuan saya bisa baca kuning itu gitu. Oh ternyata ada targetnya gitu. Tapi orang yang nggak ada tujuan kamu bisa baca kitab kuning apa? Biar ikut lomba. Itu nyenengin diri sendiri kan emang. Ikut lomba. Pinter dilombain. Orang cerdas sepinter nggak dilombain. Makanya lebih dalam lagi ngerti sama nabinya nih. Kalau Rasulullah itu orang pertama yang akan masuk surga, kenapa kita nggak ikut gitu loh? Kenapa kita kok menjadi seseorang yang justru masuk surganya terakhir? Hadis kedua, i'til ma'rufa i'ti nakaake sira al ma'rufa ing perkara kang ma'ruf. Wajtani blan ngadoya sira al mungkara ing perkara kang mungkar. Wandur lan ningalana sira ma ing perkara yu'jibu kang gawokake apa ma uzunaka ing kupinge sira. Yu'jibu kang gawokake udunaka ing kupinge sira apa ayakula nyento ngucap laka maring sira apa al qaumu qaum. Idza kumta ing dalem nalikane ngadeg sapa sira min indihim saking ing dalem
sandinge kaum. Fakti mongko nekaake sira ing ma wandur lan ningalana sira alladzi ing perkara takrohu kang sengit sapa sira ayyakula ing to berkata laka maring sira apa al kaum idza kumta ing dalem nalikane ngadeg sapa sira min indihim saking ing dalem sandinge kaum fajtanib mongko ngadohi sira hu ing alladzi. Kebalikan daripada ma'ruf itu mungkar, kebalikan ridho itu sukhtun, kebalikan hayawan itu nas, kebalikan sama. Apa itu kebalikan sama? Samaun kebalikannya apa? Ard. Lalu yamin kebalikannya apa? Shimal. Tawilun, qasirun, kabirun, saghirun. Tuh ngerti kebalikan-balikan. I'til ma'ruf, lakukanlah kebaikan. Kebaikan itu macam-macam. Kebaikan, apa definisi kebaikan? Segala sesuatu perlu didefinisikannya. Apa arti daripada kebaikan? Kebaikan itu sesuatu yang sudah diatur oleh syariat. Itu namanya kebaikan. Ulang ya, kebaikan itu adalah sesuatu yang sudah diatur oleh syariat. Pas itu definisinya. Jangan diselewengin. Kebaikan itu sesuatu yang sudah diatur oleh syariat. Berarti kebaikan itu bukan sesuatu yang menurut kita baik, menurut orang lain baik. Sebab kalau kebaikan itu menurut versinya masing-masing, nanti orang sering berdebat. Gitu. Iya, orang sering berdebat. Tapi kalau kebaikan itu versinya versi syariat, nggak bisa ada perdebatan. Contoh, ini contoh. Memelihara burung baik apa enggak? Bagi yang suka baik. Bagi yang nggak suka nggak baik. Apakah pandangan baik atau tidak baik itu sesuai dengan versi orang? Karena Edi suka, maka Edi mengatakan sayang rumat burung itu baik. Karena Mas Ozan nggak suka, Mas Ozan bilang itu namanya mengurung Edi. Karena nggak suka, Edinya suka. Debatlah mereka berdua dengan argumentasi dan alasannya masing-masing. Jegar, jeger, jegar, jeger, jegar, jeger. Tetapi dua-duanya tidak pernah bertanya kepada ulama atau tidak pernah bertanya kepada kitab bagaimana hukum mengurung burung untuk dipelihara. Maka dua-duanya salah. Artinya kan itu. Mas Ozan yang mengatakan demikian salah, Edi juga salah. Karena dua-duanya tidak berpedoman pada syariat. Gitu aja. Orang tua itu nyuruh kita, orang tua kita nyuruh kita nyolong. Orang tua nyuruh kita nyolong. Tapi kitanya nggak mau. Kita nggak mau. Kamu nyuri dah sana. Enggak, Pak, nggak mau. Bantuin bapak nggak punya uang. Enggak mau. Ini bapak mau buat rokok aja sebatang lagi nih, nggak punya uang lagi nih. Bapak kan nggak punya uang. Enggak mau.
Berarti kamu kan nolak perintah bapak. Nolak perintah bapak itu termasuk durhaka bang enggak? Nolak perintah orang tua itu termasuk durhaka bang enggak? Maka termasuk durhaka. Nolak perintah orang tua itu termasuk durhaka. Tapi apabila perintahnya itu sesuatu yang haram, maka la ta'ata fil ma'ruf, at-ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya ada pada kebaikan. Jadi kalau misalnya bapak kok nyuruh kita nyuri, nyuruh kita bunuh orang, nyuruh kita nakalin orang, dan kita nggak nurut kepada dia, maka kita pun tidak dianggap durhaka. Itu secara Islam tuh. Jadi bukan karena kiang nggak kiang, karena versi-versian bukan. Nah, i'til ma'ruf wajtanibil munkar. Lakukanlah kebaikan wajtanibil munkar, dan jauhi kemungkaran. Wandur ma yu'jibuka udhunak. Lihatlah sesuatu yang membuat kagum telingamu, untuk agar kau mengatakan kepadamu, idza kumta min indihim, apabila engkau berdiri di samping mereka, fa'tihi, maka datangilah. Wanduril ladzi takrahu, dan lihatlah sesuatu yang engkau benci. Jika kaum mengatakan kepada engkau ketika engkau berdiri kepada mereka, fajtanibhu, maka jauhilah itu. Yang ketiga, afatul ilmi utawi celakane ilmu iku an-nisyanu kelalen. Celakanya ilmu itu lupa. Wa idha'atuhu, lan utawi nyanyaake ilmu iku antuhadditsa, nyento berbicara sapa sira bihi kelawan ilmu, ghaira ahlihi, ing sakliyane ahli ilmu. Celakanya ilmu itu adalah lupa. Jadi kalau kita gampang lupa dalam mencari ilmu, berarti kita sudah berada dalam ranah kecelakaan. Itu ya. Wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghaira ahli, termasuk menyia-nyiakan ilmu itu apabila kita berbicara ilmu tersebut bukan dengan ahlinya. Jadi bicaranya itu dengan tukang beca ngomongin i'rab, salah itu. Dengan tukang bangunan lalu kita ngomongin hal, tamyiz, salah. Itu berarti engkau merendahkan ilmu. Jadi kalau teman kita suka ilmu, ngobrolin ilmu, ilmu jadi terangkatnya, ngebahas enak. Tapi kalau ada orang kok nggak cinta ilmu, lalu kita bahas ilmu, akhirnya dia nyepelehin ilmu. Lah engkau telah menyia-nyiakan ilmu jika engkau berbicara dengan orang yang tidak suka terhadap ilmu. Afatuddin wallahu a'lam.